Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi dari Institut Agama Islam Hidayatullah Batam. Nama saya Sofyana Aminatul Zahra dari Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari sejarah peradaban Islam, yaitu pada masa dinasti pada abad ke-10, yang dimana pada saat itu dinasti Fatimiyah ini banyak mencapai prestasi yang gemilang dalam bentuk ilmu pengetahuan maupun dalam bentuk sistem pemerintahan. Nah, jadi kenapa diberikan nama Fatimiyah? Karena Fatimiyah ini merupakan penisbatan dari Ismailiyah, anak dari Ja'far, yang merupakan ada jalur keturunan dari Fatimah, yaitu putri dari Rasulullah SAW, makanya diberikan nama Fatimiyah. Adapun di dalam dinasti Fatimiyah ini mereka menganut pemahaman Syiah Ismailiyah. Nah, jadi bagaimana awal mula berdirinya? Jadi awal mula berdirinya yaitu pada saat itu dinasti Fatimiyah ini memang banyak konflik antara dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Oleh karena itu, pada saat itu juga dinasti Fatimiyah ini belum dalam berbentuk dinasti, adapun hanya berupa kegiatan keagamaan saja, yaitu kegiatan agama Syiah Ismailiyah. Nah, karena adanya berbeda pemahaman antara dinasti Abbasiyah yaitu Sunni dengan Syiah, maka mereka melarikan diri ke daerah Afrika Utara, kemudian mendirikan dinasti Fatimiyah di sana. Awal mulanya yaitu pendirinya Abdullah Asy-Sya'i, ya, kemudian yang dimana dia membebaskan Ubaidillah Al-Mahdi, yaitu salah satu pencetus dari pendiri pertamanya dinasti Fatimiyah. Nah, dinasti Fatimiyah ini juga pada saat itu mereka kabur ke daerah Afrika Utara, yaitu bersembunyi di sana, kemudian mereka mendirikan pemerintahan secara perlahan dan perlahan. Nah, dalam pemerintahan dinasti Fatimiyah ini tercatat bahwa ada 14 pemerintah atau 14 pemimpin yang memerintah pada dinasti Fatimiyah ini. Makanya dikatakan bahwasanya dinasti Fatimiyah ini cukup lama berdiri karena banyaknya pemimpin-pemimpin yang memerintah dinasti Fatimiyah. Adapun awal mula didirikan dinasti Fatimiyah ini adalah pada tahun 909 Masehi, yaitu didirikan oleh Ubaidillah Al-Mahdi, yaitu pendiri pertama Al-Mahdi, yaitu pada tahun 909 sampai 924 Masehi. Adapun Al-Mahdi ini, apa yang dilakukan Al-Mahdi dalam masa pemerintahannya? Yang pertama, Al-Mahdi ini melakukan banyak perluasan wilayah juga, kemudian daerah-daerah negara Afrika yang terbentang, dan juga Al-Mahdi ini menumbangkan gubernur-gubernur Aghlabiyah di Ifriqiya dengan bantuan Barbar Ketama. Al-Mahdi juga di masa pemerintahannya membangun sebuah kota yang dinamakan Al-Mahdi, yaitu di pantai Tunisia, daerah pantai Tunisia. Selanjutnya yang kedua ditaklukkan oleh Al-Qaim, yaitu anak dari Al-Mahdi yang memerintah pada tahun 924 Masehi sampai dengan 946 Masehi. Setelah Al-Mahdi meninggal, pemimpin dilanjutkan oleh Al-Qaim. Apa yang dilakukan Al-Qaim di dalam masa pemerintahannya, yang dimana Al-Qaim ini berhasil memberhentikan pemberontakan yang dilakukan Abu Yazid pada saat pemerintahan ayahnya dulu. Dia menghentikan, kemudian juga beliau menaklukkan pasukan-pasukan. Kemudian juga Al-Qaim ini berhasil mengalahkan dan akhirnya mereka terusir.
Kemudian juga banyak menghancurkan pesisir selatan Prancis sepanjang pesisir Calabria pada tahun 934. Selanjutnya dilanjutkan oleh anaknya yaitu Al-Mansur pada tahun 946 Masehi sampai dengan 953 Masehi, yaitu Al-Mansur ini dikatakan sebagai pemuda yang cerdik dan energik, sehingga dia juga mampu menghentikan pemberontakan. Kemudian dia juga bisa melakukan ekspansi daerah seluruh Afrika Utara, yang dimana dia juga membuat kota yang dinamakan yaitu Al-Mansuriyah. Kemudian setelah dia meninggal, pemimpin dilanjutkan oleh Al-Mu'izz Lidinillah, yaitu anak dari Al-Mansur. Nah, apa yang dilakukan Al-Mu'izz Lidinillah di masa pemerintahannya? Al-Mu'izz Lidinillah ini ketika ditunjuk menjadi khalifah itu merupakan sebagai era baru pada pemerintahan dinasti Fatimiyah, yang dimana di pemerintahannya dia banyak melakukan perubahan-perubahan di dinasti Fatimiyah. Salah satunya Al-Mu'izz mampu menyerang dan menaklukkan Mesir, yaitu pada tahun 968 Masehi, yang dimana itu masih kekuasaan Iqsidiyah yang dia mampu menaklukkan tanpa adanya perlawanan. Kemudian di masa Al-Mu'izz ini juga dia banyak membenahi sistem-sistem pemerintahannya dinasti Fatimiyah. Selama 23 tahun dia banyak menertibkan ke bidang militeran, kemudian banyak melakukan kemajuan pesat antara pembaruan selama pemerintahannya, kemudian juga banyak menertibkan bidang kemiliteran dan industri, dan melakukan perdagangan yang banyak melakukan kemajuan. Kemudian di masa pemerintahannya juga dia banyak melakukan perbaikan di daerah bagian militernya. Nah, selain itu juga kita masih punya banyak, kurang lebih ada 11 lagi di masa pemerintahannya dinasti Fatimiyah. Nah, selanjutnya kita ke pemerintahannya. Selain itu juga kita masih punya banyak, kurang lebih ada 11 lagi di masa pemerintahannya dinasti Fatimiyah. Nah, selanjutnya kita ke pemerintahannya Al-Aziz, yaitu tahun 975 sampai 996. Kemudian ada Al-Hakim 996 sampai 1021 Masehi. Kemudian ada Az-Zahir 1021 sampai 1036 Masehi. Kemudian ada Al-Muntasir 1036 sampai 1094 Masehi. Ada Al-Musta'li juga pada tahun 1094 sampai 1101 Masehi. Selanjutnya ada Al-Amir, yaitu pada tahun 1101 sampai 1131 Masehi. Kemudian ada Al-Hafiz, yaitu pada tahun 1131 sampai 1149 Masehi. Selanjutnya ada Az-Zahir 1149 sampai 1154 Masehi. Ada Al-Faiz juga. Kemudian yang terakhir yaitu dipimpin oleh Al-Adid, yaitu 1160 sampai dengan 1171 Masehi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kejayaannya di masa pemerintahan dinasti Fatimiyah. Nah, jadi di masa dinasti Fatimiyah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perluasan wilayah pemerintah dan bidang politik. Nah, di dalam pemerintahan bidang politik ini banyaknya kemajuan-kemajuan yang dilakukan pada dinasti Fatimiyah, yaitu kemudian juga banyak dilakukan oleh Al-Mu'izz Lidinillah tadi. Nah, seperti mereka banyak melakukan pusat kekuasaan termasuk daerah Afrika Utara, Silsiliyah, Pantai Laut Merah, Afrika, Palestina, Suriah, dan Hijaz. Kemudian dia juga banyak di bentuk pemerintahannya juga mengangkat kekuasaan militer, yang dimana dia menteri-menteri itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kelompok militer, kemudian ada juga kelompok sipil, yang dimana kalau kelompok militer itu mengurus pada urusan tentara perang, pengawal rumah tangga, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam kelompok sipil itu dia mengatur kepada Qadi sebagai hakim, kemudian sebagai ketua dakwah, kemudian sebagai bendahara negara, kemudian kepada wakil kepala urusan rumah tangga khalifah, dan juga adanya Qori di dalam era ilmu pengetahuannya, yang dimana ini terjadi di antara
pemerintah dari Al-Mu'izli Dinillah juga, yang dimana di dalam ilmu pengetahuan ini dinasti Fatimiyah banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan yang berbagai di bidang diilmuannya. Kemudian dinasti Fatimiyah ini juga mendirikan Al-Azhar yang pada saat itu masih berupa masjid, yang kemudian di masa kini Al-Azhar itu dijadikan sebagai universitas. Nah, dari sanalah Al-Azhar banyak melahirkan tokoh-tokoh utama, tokoh-tokoh ilmuwan yang kita kenal. Kemudian juga Al-Hakim juga banyak mendirikan Dar Al-Hikmah, yang dimana Dar Al-Hikmah ini sebagai lembaga akademi, sebagai lembaga riset, yang dimana di dalamnya terkumpul para ahli-ahli astronomi, ahli fikih, ahli dokter, ahli nahwu dan bahasa untuk melaksanakan penelitian-penelitian di dalam Dar Al-Hikmah ini. Selain dan perdagangan. Nah, di dalam dinasti Fatimiyah ini banyak sekali perkembangan-perkembangan di dalam ekonomi dan perdagangannya. Merupakan katalah saat itu juga Mesir dijadikan sebagai pertukaran komoditas antara Asia dan Eropa. Kemudian juga Mesir merupakan sebagai pusat perdagangan yang dilalui banyak tempat. Kemudian juga karena Mesir sebagai terkenal sebagai negara yang kaya, dan dari hasil pertaniannya, dari hasil lembaga di sungai-sungai Nil, kemudian juga banyaknya tanah-tanah yang subur di dalam Mesir tersebut. Kemudian juga adanya al-jawali atau jizyah, yaitu pungutan yang diwajibkan kepada orang kafir selain Islam. Tapi tidak diwajibkan kepada wanita, ibu hamil, kemudian anak kecil. Jadi selain dari itu saja. Nah, jadi pada saat itu banyaknya perkembangan dari ekonomi ini hasil dari hubungan perniagaan dengan masyarakat non-muslim juga. Kemudian banyak kemajuan antara berupa bangunan yang banyak, kemudian ada masjid dan penginapan yang megah. Itu merupakan salah satu dari 3 contoh masa-masa kejayaan di dalam dinasti Fatimiyah. Selanjutnya kita masuk kepada masa kemunduran di dalam dinasti Fatimiyah. Di dalam masa kemunduran dinasti Fatimiyah ini terbagi menjadi 2, yaitu kemunduran di dalam dinasti Fatimiyah. Di dalam masa kemunduran dinasti Fatimiyah ini terbagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal, kemudian juga ada faktor eksternal. Di dalam faktor internal, di antara dalam faktor internal masa kemunduran dinasti Fatimiyah ini banyaknya para khalifah yang kurang cakap. Karena itu juga roda pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Karena efektif ini juga dikarenakan banyak khalifah-khalifah yang diangkat ketika masih muda. Seperti di sini dicontohkan dalamnya bahwasannya Al-Hakim dari anak Al-Aziz itu diangkat pada usia 11 tahun. Kemudian ada juga Al-Adid yang dinobatkan atau diangkat menjadi khalifah itu pada saat umur 9 tahun. Jadinya mereka menjadi boneka kepada para wazir, sehingga kurang efektif dalam mengenangi pemerintahannya. Kemudian banyak juga melakukan pemaksaan kepada penduduk untuk masuk dalam agama Syiah Ismailiyah. Adapun yang tidak ingin masuk, jika dia seorang pejabat maka akan dicopot jabatannya, atau jika dia sebagai warga sipil mungkin akan dibunuh karena tidak mau masuk ke dalam agama Syiah Ismailiyah. Kemudian juga memerintah secara nafsu karena adanya kemunduran yang dimana faktor eksternal, yaitu dimana faktor eksternal ini terjadi akibat datangnya tentara-tentara salib yang menyerang dinasti Fatimiyah ini yang dilakukan oleh Al-Malik, yaitu Raja Yerusalem pada tahun 1167 Masehi, yang dimana pada saat itu pada masa pemerintahan Az-Zahir. Nah, akhirnya Az-Zahir ini meminta tolong Az-Zafir. Az-Zafir ini akhirnya meminta tolong kepada Nuruddin Zaki, seorang pemimpin Syam, yang kemudian pemimpin Syam ini mengirim dengan di bawah pimpinan Syekh Salahuddin Al-Ayyubi
yang pada saat itu akhirnya runtuhlah, mundurlah pasukan tentara salib dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dan berakhirlah juga dinasti. Jadi mungkin itu saja beberapa presentasi mengenai dinasti Fatimiyah ini, yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat dan wawasan yang bisa kita ambil. Semoga kita menjadi manusia yang banyak ilmunya dan bisa mengambil ibrah dari sejarah ini. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.